Ya, Mas Gun-Gun, ini kita juga ingin menanggapi tadi percakapan dari Erlangga Hartarto. Ini saya penasaran dengan kalau tadi kita sebelumnya udah membahas mengenai suara, Iya, peta koalisi iya, gitu ya. Bagaimana nantinya untuk memenangkan hati rakyat untuk bisa memilih di Pilpres nanti. iya. Tapi kalau kita lihat kapabilitas dari masing-masing paslon, ini kita lihat pasangan Prabowo dengan Gibran, di mana di satu sisi Prabowo merupakan seorang spesialis begitu. Sedangkan Mas Gibran ini melewati jalan pintas. Berbeda dengan Pak Mahfud misalnya, kalau kita boleh bandingkan, yang memiliki kemampuan di yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Bagaimana tanggapan Mas Gun-Gun? Iya, memang ini ujian berat ya bagi sosok Gibran, newcomer di panggung politik nasional ya. Bagaimanapun kita bisa sebut tuh newcomer di panggung politik nasional karena sebelumnya kan bermain di peta politik lokal ya. Solo menjadi wali kota belum tuntas, kemudian sekarang masuk di panggung yang langsung panggung utama yang namanya Pilpres. Dan itu tidak mudah. Pertama itu tentu siapapun yang berada dalam posisi Gibran akan mengalami gap dulu ya, jarak. Kenapa saya bilang gap gap komunikasi, gap politik itu akan terjadi karena ini kan lingkungan baru, atmosfer baru. Meskipun dia tentu juga mengamati langkah pergerakan Pak Jokowi karena Mas Gibran anaknya Pak Jokowi, tapi kan dimensi sebagai penonton dan dimensi sebagai pelaku utama berbeda. Siapapun dalam kondisi normal pasti akan mengalami yang disebut dengan political communication gap ya, terutama bertemu seperti ini di Golkar, bertemu dengan banyak sekali tokoh senior. Over 40, udah senior, Iya, senior ya kan? sekali. Nah itu yang pertama ya, gap. Kemudian yang kedua tentu sebagai brand baru yang masuk ya dalam konteks konstelasi, ujiannya adalah mampu meyakinkan terutama ya basis pemilihnya Pak Jokowi untuk kemudian benar nggak bisa dioptimalisasi untuk menguatkan kemenangan kemenangan Pak Prabowo, kan begitu. Karena kan salah satu harapan dari pemasangan antara Prabowo dengan Gibran itu efeknya Jokowi sebenarnya kan. Nah dengan posisi Gibran misalnya sebagai cawapres dari Pak Prabowo, apakah mampu mengoptimalkan yang sebenarnya digadang-gadang dari kemarin suara Jokowi kemana? Nah apakah betul-betul bisa migrasi ke Pak Prabowo? Kan begitu. Mas Gun-Gun, kita sudah ada dua narasumber lain yang juga akan bergabung. Ada Mas Adi Prayitno dan Mas Ujang Komarudin. Halo, selamat siang Mas Adi dan Mas Ujang. Baik. Selamat siang, Prima. Ya, kita mau ke Mas Adi terlebih dahulu untuk memetakan bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran. Dari pandangan Mas Adi, seperti apa kemampuan mereka dalam berpolitik dan juga kenegaraan nantinya? Ya, kalau kita bicara tentang politik elektoral, tentu kalau Prabowo Subianto sudah mulai terlihat sejak lama ya, karena memang Prabowo itu ikut pemilu sejak 2009, 2014 dan 2019 ya. Jadi peta politiknya cukup nyata. Misalnya secara teritori Prabowo itu kuat di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, di Banten dan sebagian yang lain di luar Jawa itu tidak bisa dibantah. Tapi yang agak sedikit gelap gulita itu membaca peta politik kekuatannya Gibran ya, karena memang Gibran ini kan baru pertama kali langsung terjun ke jantung kekuasaan politik sebagai pendamping Prabowo Subianto. Kalau mau jujur sebenarnya popularitas dan elektabilitas Gibran ini tidak terlampau kuat misalnya dibandingkan Erick Thohir, dibandingkan Ridwan Kamil, dibandingkan Khofifah, Mahfud MD dan seterusnya dan seterusnya. Jadi agak menerka-nerka sebenarnya di mana basis kekuatan politik yang dimiliki oleh Mbak Gibran ya. Tapi secara umum kalau kita mau lihat dari jauh, satu-satunya kekuatan politik dari Gibran itu adalah ada harapan sepertinya bagaimana pendukung Jokowi itu secara perlahan migrasi gitu ya, mendukung Gibran Rakabuming Raka. Kan itu yang sebenarnya menebalkan satu keyakinan. Kenapa Gibran yang relatif pendatang baru gitu ya, relatif yang umurnya masih muda,
kemudian terlihat untuk dipilih sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto, padahal dari segi popularitas dan elektabilitas belum pernah muncul secara signifikan dibandingkan dengan nama-nama besar yang lain. Jadi satu-satunya cara sebenarnya bagaimana untuk melihat kekuatan politik Gibran adalah melihat bagaimana peta politik kekuatan Jokowi yang selama ini memang misalnya sebagian besarnya itu terafiliasi di Jawa Tengah, sebagian di Jawa Timur, dan di tempat-tempat yang lain. Saya kira di situ, Prima. Oke, Mas Adi, selanjutnya kalau dari Mas Ujang mengomentari Mas Gibran sebagai bacawa pres dengan Prabowo, apakah benar kekuatannya hanya mengandalkan Jokowi efek saja? Yang lebar ya, kemarin tadi malam di TV One, pagi juga di TV One, bahwa sejatinya kalau kita bicara soal pilihan kepada Gibran ya, ini pilihan bukan sosok Gibran ya, sosok Pak Jokowi. Kalau Gibran sih ya, kalau saya katakan ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi karena dia anaknya presiden, karena membawa nama besar presiden. Mas Ujang, boleh kita tahan sebentar karena akan ada konferensi pers. Maaf, harus saya potong. Di bawah aja. Ya pemirsa, kita dengarkan dan simak terlebih dahulu bersama-sama. Ini adalah konferensi pers yang akan disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Baik, ternyata pemirsa konferensi pers sudah selesai dilangsungkan. Nanti akan kita sampaikan apa saja isi dari konferensi persnya. Dan kita akan lanjutkan kembali ke jawaban dari Mas Ujang yang tadi sempat terputus. Silakan Mas Ujang. Ya, Mas Ujang masih terhubung bersama kami. Oke. Mas Adi, bagaimana dengan Gibran? Tadi ternyata nampaknya Mas Ujang juga sepakat begitu ya, satu suara bahwa satu-satunya kekuatan Gibran adalah dari Jokowi efek. Lantas idealkah sebetulnya dengan cara seperti ini mengusung cawapres karena kekuatan politik dari ayahnya yang saat ini masih menjabat sebagai presiden? Etis tidak? Bicara tentang ideal tentu punya parameter masing-masing. Kalau kita membaca ideal dari segi survei misalnya tentu kurang ideal. Karena waktu untuk mencoblos di 14 Februari itu kan hanya tersisa kurang lebih sekitar 3 bulan. Tentu dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang tidak terlampau signifikan, ini menjadi pertaruhan yang cukup serius sebenarnya bagi kubu pendukung Prabowo Subianto, karena saya yakin gitu ya, kubu yang lain ini sudah melakukan penetrasi dan kerja-kerja politik yang relatif juga terukur. Apalagi misalnya di kubu penantang itu juga punya nama besar seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Mahfud, dan seterusnya ya. Oleh karena itu, betul sebenarnya kalau kemudian satu-satunya kekuatan politik yang bisa dilihat dari Gibran itu adalah soal bagaimana ada Jokowi di belakangnya. Ada dugaan, ada keyakinan, dan ada asumsi kalau Gibran yang maju maka sangat mungkin pemilih Jokowi itu akan terafiliasi, migrasi dan pindah mendukung Gibran Rakabuming Raka. Itu teori sederhananya, Prima. Tapi saya termasuk orang yang tidak terlampau meyakini itu karena persoalan elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Persoalan elektabilitas itu tidak bisa diberikan secara turun-temurun, tapi butuh kerja-kerja yang konkret, butuh kerja-kerja yang nyata, karena memang yang dipilih itu adalah Prabowo Gibran, bukan Prabowo Jokowi. Beda ceritanya kalau yang maju di 2024 itu adalah Jokowi yang saya kira memang bekal popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Tapi karena ini anak Jokowi, tentu saja untuk memenangkan pertarungan butuh juga kerja keras gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan Ganjar memiliki calon pendamping yang saya kira punya portofolio politik yang lengkap begitu ya. mentereng dan membuat satu kejutan yang cukup luar biasa. Begitupun dengan Anies yang memiliki pasangan minimal. Mereka ini punya penetrasi dan kekuatan politik di Jawa Timur dan di kalangan Nahdlin, yaitu Gus Muhaimin Iskandar. Saya kira dalam konteks ini, tiga poros ini akan turut memanaskan persaingan di 2024. Itulah yang sebenarnya mungkin akan kita tunggu, apa sebenarnya langkah-langkah politik, gebrakan politik yang akan dilakukan oleh Gibran dan para pendukungnya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya, yang tentu saja sampai hari ini masih tertinggal dari Mahfud, tertinggal dari Muhaimin Iskandar ya pada level cawapres. Saya kira di situ PR besarnya, Prima. Ya.
Mas Adi, kalau kita lihat persona positif apa dari sisi Gibran yang mungkin akan disukai oleh masyarakat ataupun golongan-golongan tertentu mungkin? Ya kalau bicara tentang pesona, soal probabilitas captive market yang dimiliki oleh Gibran adalah pemilih muda. Karena Gibran ini kan umurnya sekitar 36 tahun. Jadi ini pasti yang dikampanyekan adalah tentang bagaimana pentingnya pemilih muda di 2024, sosok pemimpin yang saya kira ada pada Gibran, kemungkinan kecenderungannya akan diarahkan, akan di-endorse sebagai bagian penting dari pemenangan untuk Pak Gibran Rakabuming Raka ya. Maka tidak mengherankan kalau seminggu ini sebenarnya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan soal ambang batas syarat pencapresan itu, langsung kan publik bicara tentang pentingnya pemimpin transformatif dari kalangan muda. Di situ sebenarnya mengarah kepada Gibran, bukan kepada yang lain. Artinya apa? Salah satu jualan politik yang akan dikapitalisasi oleh Gibran dan para pendukungnya tentu adalah sosoknya yang muda. Dan kita tahu bahwa pemilih muda di 2024 ini jumlahnya cukup signifikan, kurang lebih hampir sekitar 50%. Tapi itu tadi, anak muda tidak bisa disimplifikasi hanya suka kepada salah satu calon. Anak muda juga suka dengan figur-figur lain. Anak muda kalau dari beberapa survei yang kita punya, ada juga yang suka sama Anies Baswedan, ada juga yang banyak suka kepada Ganjar Pranowo dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau melihat rata-rata kecenderungan umum, yang dijual dari Gibran itu dua. Pertama adalah putranya Jokowi, yang kedua itu adalah pemimpin muda yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak perubahan di masa yang akan datang dan dimulai dari Gibran. Saya kira di situ, Prima, poinnya. Oke, artinya dari 50% tadi suara pemuda milenial ini masih terbagi ketiga-tiganya dari calon presiden kita di 2024. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita di Breaking News TV sesaat lagi.